Halo teman-teman semua, selamat datang di video edukatif Fikih Muamalah. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadia Mardianti dengan NIM 0102-128-2227-122 dari Universitas Sriwijaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai lembaga keuangan Islam. Pasti teman-teman bertanya, apa sih itu lembaga keuangan Islam dan lembaga apa saja yang terdapat dalam lembaga keuangan Islam itu. Untuk itu, tonton terus video saya hingga akhir. Nah, pada video ini saya akan membahas 5 subtopik. Yang pertama, saya akan membahas mengenai lembaga keuangan syariah. Yang kedua, mengenai perbankan syariah. Lalu yang ketiga, membahas asuransi syariah. Lalu yang keempat, ada pasar modal syariah. Dan yang terakhir adalah lembaga keuangan mikro syariah. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai lembaga keuangan Islam. Nah, jadi secara pengertian, lembaga keuangan Islam adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang keuangan dan perbankan berdasarkan prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur riba, gharar, atau maisir. Nah, prinsip dasar dari lembaga keuangan syariah ini adalah meliputi keadilan, tolong-menolong, dan keberkahan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai latar belakang lahirnya lembaga keuangan syariah. Nah, jadi latar belakang lahirnya lembaga keuangan syariah ini karena adanya dominasi sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga yang menimbulkan ketimpangan sosial. Nah, karena itu umat Islam mengembangkan sistem keuangan alternatif yang berlandaskan pada prinsip syariah. Nah, lembaga keuangan syariah lahir dari kebutuhan umat Islam akan sistem keuangan yang bebas dari riba, gharar, dan maisir. Nah, tujuan dari lembaga keuangan syariah ini adalah agar aktivitas ekonomi ini selaras dengan nilai keadilan, tolong-menolong, dan keberkahan. Maka muncullah adanya lembaga keuangan syariah. Setelah tadi kita membahas mengenai lembaga keuangan syariah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbankan syariah. Pertama di sini kita akan membahas dulu mengenai sejarah dari perbankan syariah. Nah, jadi perbankan syariah ini berawal dari masa Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin, di mana sudah ada praktik keuangan yang berbasis akad syariah, yaitu seperti jual beli, mudoroba, dan ijarah. Nah, pada masa ini prinsip utama dari keuangan adalah keadilan, kejujuran, dan tolong-menolong. Lalu di masa kedua adalah masa klasik Islam, yang dimana sudah ada pembentukan Bait al-Mal sebagai lembaga keuangan negara. Dan di masa ini juga sudah ada pengelolaan zakat, wakaf, jizyah yang dilakukan secara syariah. Lalu di masa ketiga yaitu masa awal modern di awal tahun 1960-an, yang dimana sudah berdirinya Montgomery Savings Bank pada tahun 1963 di Mesir, yang mana itu sebagai bank syariah pertama di dunia. Dan konsep dari bank ini adalah konsep bagi hasil untuk menggantikan bunga. Lalu yang ke masa keempat itu adalah perkembangan global yang dimulai dari tahun 1970 sampai tahun 1980-an, yang dimana mulai munculnya bank-bank internasional seperti Dubai Islamic Bank dan IDB pada tahun 1975. Nah, disinilah standarisasi praktik keuangan syariah itu telah dimulai. Selanjutnya di masa kelima itu perkembangan di Indonesia. Nah, perkembangan perbankan syariah di Indonesia itu dimulai dari munculnya Bank Muamalat Indonesia yang dibentuk pada tahun 1991. Nah, selain itu di masa ini sudah ada penguatan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai pengawasan DSN MUI atau OJK. Nah, di tahun 2021 itu bank ini merger menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Lalu di masa yang keenam adalah masa era digital dan kontemporer, yaitu mulai munculnya fintech syariah, e-wallet syariah, dan sistem keuangan digital berbasis syariah lainnya.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai produk utama dari perbankan syariah. Yang pertama itu di dalam penghimpunan dana atau funding. Nah, di perbankan syariah, funding itu berupa giro, tabungan, dan deposito berbasis akad wadiah dan mudharabah. Lalu yang kedua itu ada penyaluran dana atau financing. Nah, di dalam perbankan syariah, financing ini menggunakan akad murabahah, musyarakah, ijarah, dan qard hasan. Lalu yang ketiga ada jasa keuangan atau service. Nah, di perbankan syariah itu untuk jasa keuangannya ada berupa wakalah, kafalah, ran, saf, dan hawalah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asuransi syariah atau takaful. Nah, jadi asuransi syariah ini berasal dari kata kafala yang berarti menjamin. Nah, konsep dasar dari asuransi syariah itu adalah tolong-menolong di antara peserta dalam menghadapi musibah. Nah, prinsip utama lainnya yaitu yang pertama ada risk sharing atau resiko ditanggung bersama oleh peserta, bukan ditransfer ke perusahaan. Yang kedua, menggunakan akad tabaru atau hibah dan akad wakalah bil ujrah yaitu pengelolaan dengan fee. Lalu yang ketiga pastinya itu menggunakan prinsip bebas dari riba, gharar, dan maisir. Nah, di dalam asuransi ada yang disebut dengan dana tabaruk. Nah, jadi dana tabaruk ini adalah sekumpulan sumbangan peserta yang digunakan untuk membayar klaim jika terjadi musibah. Jika ada surplus, dana itu bisa dibagikan kembali kepada peserta atau disimpan sebagai cadangan sesuai dengan kesepakatan. Nah, jadi untuk produk takaful itu sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu meliputi asuransi jiwa, kesehatan, umum, pendidikan, dan mikro syariah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai saham syariah. Jadi, saham syariah ini adalah surat berharga yang menunjukkan suatu kepemilikan atas suatu perusahaan yang kegiatannya usahanya tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Pemegang saham berhak atas bagi hasil keuntungan atau yang sering disebut dengan dividen dan memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, prinsip dasar dari saham syariah ini yang pertama, tidak boleh ada unsur riba, gharar, dan maisir. Lalu yang kedua, usaha emiten harus halal. Yang ketiga, sistem imbal hasil berdasarkan bagi hasil atau profit loss sharing, bukan berdasarkan bunga. Lalu yang keempat itu transaksi saham tidak boleh bersifat spekulatif atau manipulatif seperti short selling atau insider trading. Selanjutnya, di sini saya akan membahas kriteria saham syariah. Nah, yang pertama itu rasio total utang berbasis bunga itu tidak melebihi 45% dari total aset. Lalu yang kedua, pendapatan non halal, misalnya bunga bank konvensional itu tidak melebihi 10% dari total pendapatan. Lalu yang ketiga itu kegiatan usaha emiten itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Nah, ada beberapa contoh saham syariah di Indonesia. Yang pertama itu PT Unilever Indonesia, PT Indofood, dan PT Telkom Indonesia, dan yang terakhir ada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Selanjutnya adalah obligasi syariah. Jadi, obligasi syariah atau sukuk adalah surat berharga syariah yang diterbitkan berdasarkan aset real atau underlying asset. Nah, di mana pemegang sukuk bukanlah pemberi pinjaman, tetapi pemilik sebagian aset atau manfaat dari aset tersebut dan berhak atas bagi hasil dan pendapatan atau hasil usaha yang didanai oleh sukuk tersebut. Nah, ada berapa prinsip atau akad yang digunakan dalam obligasi syariah. Yang pertama itu akad ijarah atau sewa aset, yang kedua akad mudharabah atau bagi hasil, yang ketiga akad musyarakah atau kerjasama modal, dan yang keempat ada istiqnah atau pembiayaan proyek atau manufaktur. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai apa sih perbedaan dari sukuk dan obligasi konvensional. Nah, yang pertama itu dari dasar hukumnya. Untuk sukuk sendiri menggunakan akad syariah seperti ijarah, musyarakah, atau mudharabah. Nah, berbeda dengan obligasi konvensional menggunakan dasar hukum perjanjian utang piutang berbunga. Dan dari segi imbal hasil, sukuk itu menggunakan bagi hasil atau pendapatan sewa. Sedangkan obligasi konvensional itu menggunakan bunga tetap.
Nah, dari segi aset dasar, untuk sukuk itu ada underlying asset dan obligasi konvensional itu tidak harus ada. Dan dari segi kepemilikan, sukuk itu menggunakan kepemilikan manfaat atas aset real. Sedangkan kalau dari obligasi konvensional itu kepemilikan itu berupa piutang terhadap penerbit. Sedangkan dari segi kesesuaian syariah untuk sukuk sendiri itu diawasin oleh Dewan DPS dan DSN MUI. Sedangkan obligasi konvensional itu tidak diawasi oleh syariah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai reksadana syariah. Jadi, reksadana syariah adalah wadah investasi kolektif yang menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan ke instrumen syariah seperti saham syariah, sukuk, dan deposito syariah oleh manajer investasi yang dengan prinsip syariah. Nah, jadi ada beberapa jenis reksadana syariah. Yang pertama itu reksadana pasar uang syariah, reksadana pendapatan tetap syariah, reksadana saham syariah, dan reksadana campuran syariah. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai lembaga keuangan mikro syariah yang merupakan topik terakhir nih dari video ini. Nah, jadi lembaga keuangan mikro syariah ini adalah lembaga keuangan yang berskala kecil yang melayani masyarakat kecil dan pelaku UMKM dengan prinsip syariah seperti bebas riba, gharar, dan maisir. Nah, contohnya adalah Baitul Mal Wat Tamlil atau BMT dan Koperasi Syariah. Nah, dalam operasionalnya, KMS itu dijalankan dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan regulasi dari OJK serta Kementerian Koperasi. Nah, prinsip dari lembaga keuangan mikro syariah ini yang pertama itu adalah syariah, yang kedua adalah berkeadilan, dan yang ketiga adalah pemberdayaan.